Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kali ini? Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Miki, kepala sekolah di SMA IT Darul Rahman. SMA IT Darul Rahman. Jadi lebih ke pesantren sebenarnya Pak ya? Iya, jadi kita SMA tapi basicnya pesantren. Jadi kita SMA tapi basicnya pesantren. Kebetulan diundang di SMA PGRI Depok untuk mengisi materi menyiapkan pembelajaran kurikulum merdeka. Kurikulum nasional Pak ya? Kurikulum nasional. Nah, kurikulum nasional. Di SMA Darul Rahman ya? Darul Rahman ini udah sebagai sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak itu udah berapa lama itu Pak? Kita sekolah penggerak ini adalah tahun yang ketiga. Yang ketiga, udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun. Nah, itu untuk menuju ke sekolah penggerak itu gimana perjalanannya? Perjalanannya awalnya kita itu melalui seleksi dari dari tim untuk penseleksi. Alhamdulillah kemarin kita masuk di angkatan kedua. Angkatan kedua ya? Angkatan kedua. Jadi di Kota Depok angkatan kedua itu merupakan angkatan yang pertama. Oh, berarti angkatan pertama di Kota Depok ya? Berarti waktu itu ada bareng di sekolah mana aja itu? Kita bareng dengan beberapa sekolah, satu sekolah negeri SMA 1 Kota Depok dan 6 sekolah swasta. Sekolah swasta. Ya, diantaranya Darul Rahman. Sebelum menjadi sekolah penggerak, tentunya udah berapa lama itu sebagai kepala sekolah di SMA itu? Saya jadi kepala sekolah kebetulan dari 2014. Cukup Iya, lama ya? Udah cukup lama. Berarti pengalaman. Iya, masih belajar sebenarnya. Ya, tapi kan udah, kalau orang bilang lanyah. Udah lancar sekali untuk jadi memimpin gitu Pak. Nah ini Pak, ini kan mengisi tentang pembelajaran kurikulum nasional. Nah ini yang jadi tanda tanya nih teman-teman warga di channelnya Mas Mugi, channel SMA PGRI Depok juga, ya kan? Yang jadi tanyanya kurikulum nasional. Ini bedanya apa sih Pak dengan kurikulum 13, ya kan? Itu bedanya Pak? Kalau saya lihat sebenarnya di sini penyempurnaan. Artinya dari kurikulum yang lama dengan kurikulum yang baru ini bagaimana kita bisa mengadaptasi perkembangan zaman. Tentu yang paling kita harus apresiasi itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi gitu kan. Ya. Juga pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kalau dulu kita mengenal peserta didik itu sebagai objek daripada pembelajaran, sekarang tidak bisa. Siswa atau murid itu harus menjadi subjek dalam pembelajaran sehingga mereka punya peranan tersendiri. Jadi mereka bisa menyampaikan, bisa mengeksplor, mereka juga bisa mengembangkan potensi yang mereka punya. Iya, kalau dulu itu ini ya, guru itu satu-satunya sumber belajar. Nah, sekarang luas sekali Pak. Sumber belajar sudah sangat luas. Dengan digitalisasi pembelajaran tentu ini akan mempermudah siswa untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Nah, perbedaan apa nih Pak setelah memimpin sekolah yang tadinya belum sebagai penggerak, nah sekarang menjadi sekolah penggerak. Ini apa yang membedakan itu Pak? Sebenarnya secara garis besar sama, tapi yang membedakan itu tentu kita banyak informasi yang kita dapatkan, banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak praktek baik yang kita dapatkan dari sekolah-sekolah lain. Jadi kita sering berbagi dengan berbagai sekolah penggerak di Jawa Barat, sehingga itu nanti bisa mendatangkan dampak positif buat sekolah kita. Artinya saya sebagai kepala sekolahnya kita bisa bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang kemudian bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, berbeda dengan waktu kita sebelum sekolah penggerak kan ilmu-ilmu itu akan sulit kita dapatkan. Kita bisa mendapatkan ilmu itu kalau kita studi banding ataupun kita mendatangi sekolah-sekolah yang kita anggap bisa jadi sebagai rujukan kita. Tapi sekarang alhamdulillah dengan sekolah penggerak itu kami dapat berbagi dan bisa melihat langsung sekolah-sekolah yang ternyata potensi-potensi mereka itu sangat bagus gitu ya. Dan itu yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru, tentu nanti agar sekolah kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di luar. Nah, dari pengajarnya sendiri gitu ya. Pengajarnya sendiri mungkin sebelumnya emang udah semua menguasai teknologi. Nah, kan tentunya kan pasti ada perubahan besar nih dari sebelum jadi penggerak sekarang penggerak itu. Nah, ini gimana mengatasinya gitu? Ya, itu untuk gurunya.
Jadi untuk gurunya tentu kita ada proses adaptasi yang cukup lumayan panjang. Karena di sekolah kita itu ada guru-guru yang senior juga gitu kan, yang usianya sudah di atas 60 tahun, yang mungkin untuk mengikuti perkembangan teknologi itu agak lamban. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Di sekolah penggerak itu ada salah satu siasat yang bagus atau salah satu terobosan yang bagus. Itu adalah komunitas belajar. Jadi dari komunitas belajar ini kita berbagi. Jadi guru yang muda, guru-guru yang milenial berbagi dengan guru-guru yang secara umur mungkin sudah lebih tinggi. Nah, namun pengalaman beliau-beliau kan sangat diharapkan oleh guru-guru milenial. Namun ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Untuk masalah teknologi mereka agak lamban. Nah, jadi disinilah kita kolaborasi antara yang senior dalam arti positif ya. Kita biasanya kalau senioritas kan negatif tuh artinya. Ini dalam arti positif, artinya senior dan junior mereka berkolaborasi sehingga nanti menghasilkan suatu hal yang sangat menarik. Jadi mereka berbagi pengalaman, sementara yang junior berbagi tentang pengetahuan. Artinya kompetensi mereka baik di dalam pemanfaatan sarana informatika ataupun pemanfaatan model-model pembelajaran yang menggunakan teknologi. Jadi mereka berbagi di situ. Sementara pengalaman guru-guru yang tadi usianya di atas 60, mereka sudah mempunyai pengalaman yang begitu banyak. Dan pengalaman itulah yang kemudian ditularkan kepada guru-guru muda agar guru-guru muda ini motivasinya lebih besar kembali untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, tadi saya dengar Pak Miki bilang ada guru yang di atas 60. Nah, itu tersepuh itu berapa umur Pak di sana, Pak? Di kita ada umur 62. 62. Itu ngampu di SMA itu? Ngampu di SMA. Itu ngajar apa itu? Itu ngajar kimia. Nah, ngajar kimia, itu hitung-hitungan, Pak. Itu tentunya harus menyesuaikan dengan teknologi yang sekarang itu. Betul. Luar biasa. Nah, itu kan tentang kepemimpinan ini luar biasa ini Pak Miki ini. Oh iya, ada berapa guru di sana, Pak? Kita ada 48. Jadi membawahi 48 guru. Nah, tentunya karakternya kan beda-beda, macam-macam. Apalagi basic yang senior gitu kan. Nah, itu gimana cara menghadapi seperti itu, Pak. Nah, ini kan kiat-kiat ini biar teman-teman yang di sana kan menguasai ini kan untuk tentang kepemimpinan. Nah, gimana Pak cara menghadapi beliau yang kadang kan guru itu mungkin membuat kurang pas di hati Bapak itu gimana cara menghadapi? Mungkin banyak ya. Artinya perbedaan zaman, perbedaan ego mungkin ya. Artinya mungkin kalau saya tadi garis bawahi, saya kan lebih senior dari Anda, misalkan begitu ya. Nah, artinya di sini tentu itu merupakan satu proses perjalanan di awal sampai di akhir. Tapi yang kami pegang teguh dari apa yang diajarkan oleh guru-guru kami, bahwa kita dalam mendidik itu, di dalam organisasi itu kita tidak melihat umurnya, tapi melihat kapasitasnya. Jadi di situ yang kemudian saya terapkan kami terapkan di Darul Rahman. Jadi di Darul Rahman proses regenerasi itu sangat dipupuk dari awal sehingga itu mempermudah saya beradaptasi dengan yang notabene mungkin guru-guru saya waktu dulu di sekolah gitu ya. Nah, dan ini tentu proses ini saya menemukan ada juga yang kurang pas dan lain sebagainya. Tentu ini pendekatan secara personal. Jadi saya pendekatan, mungkin juga ada cara yang berbeda yang saya hadapi. Artinya kita menempatkan sesuatu pada kapasitasnya masing-masing. Pada saat yang lebih senior dan lain sebagainya, ada kalanya kita bisa bernegosiasi di dalamnya, ada kalanya satu peraturan yang benar-benar harus kita jalankan bersama-sama. Artinya kalau berkaitan dengan peraturan, berkaitan dengan tugas dan kewajiban atau tupoksi seorang guru, jadi di situ kita harus sama-sama menjalankan. Karena kita senantiasa diajarkan oleh guru-guru kita harus senantiasa mengatakan dalam diri kita, apakah saya sudah menjalankan kewajiban saya. Dan itu pun yang saya sampaikan kepada teman-teman. Artinya saya tidak mengajari yang senior, saya tidak memerintah yang senior, tapi peraturanlah yang memerintah, peraturanlah yang memberikan
kewajiban itu kepada beliau-beliau. Oh, di sana ada coaching gitu, ada semacam itu? Kita biasanya di Kombel itu kita ada coaching. Jadi di Kombel itu biasanya guru-guru yang banyak pelatihan, guru-guru yang banyak mendapatkan ilmu di MGMP. Biasanya itu kita sebagai sebagai tim untuk memberikan coaching kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, satu lagi nih Pak, ini kan kelihatan udah capek ini seharian ya Pak ya. Ini yang akan membuat nih teman-teman atau masyarakat ini akan lebih mantap nanti masuk di Darul Rahman. Darul Rahman ini kan pesantren Pak. Image-nya pesantren itu harus mengikuti aturan yang benar-benar ketat. Nah ini kok malah jadi sekolah penggerak. Nah itu gimana ini Pak? Iya. Kita disiplin adalah satu hal yang perlu kita taati bersama. Jadi kita punya moto itu bukan disiplin yang butuh kita, tapi kita yang butuh disiplin. Artinya semua siswa, semua guru, semuanya sepakat. Kalau disiplin itu adalah sesuatu yang mutlak harus kita miliki dan harus kita punyai. Jadi akhirnya nanti kita yang butuh disiplin, kita yang mengejar disiplin, kita yang menjalankan disiplin, bukan sebaliknya. Bukan disiplin yang butuh kita, tapi kita butuh disiplin. Jadi terlepas dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan, tapi tetap disiplin itu karena sudah mengakar dan sudah menjadi budaya yang akhirnya harus diikuti bersama, yang akhirnya yang harus dijalankan bersama. Jadi walaupun mungkin kalau saya katakan semua orang di Darul Rahman itu senang dengan disiplin, tidak juga. Tapi ada komitmen yang lahir dari diri mereka itu, kalau disiplin itu merupakan satu hal yang mutlak yang harus dijalankan bersama-sama. Begitu kurang lebih. Terima kasih banyak ini Pak Miki. Mungkin nanti akan lebih banyak kalau saya silaturahmi ke sana, akan ngorek lagi lebih banyak ya Pak. Ini karena tadi udah seharian dari pagi ini Pak Miki udah perlu buru-buru pulang. Terima kasih, saya senang sekali bertemu dengan Pak Miki ini. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. PGRI. Sukses terus. Masya Allah. Sama-sama sukses Pak Miki. Amin.